Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai memasuki minggu terakhir bulan Juni, tentunya masih di tahun 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri ya, kali ini saya akan mengambil sebuah tema, terpaksa saya membongkar ya. Terpaksa saya bongkar, peristiwa ini bakal terjadi ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, bagaimanakah nantinya ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, seperti biasa ya, saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Itu sobat ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke sobat ya, next ya. Sekarang kita lihat dulu untuk asmara Taurus memasuki minggu terakhir bulan Juni. Taurus asmara, kartu utama muncul petunjuk 4 tongkat ya. Oke ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya, tentang asmara, ingat kalian muncul petunjuk 4 tongkat ya. Ini kayaknya sih saya merasakan mungkin ada beberapa dari kalian ya, gitu. Bisa aja ini mungkin sebagian besar kalian mungkin apa ya, kayak ada yang menjanjikan. Jadi seseorang ini menjanjikan, mungkin ya menjanjikan tentang keseriusan juga bisa di sini. Dalam arti ya mungkin menuju tahap lamaran ataupun tunangan ataupun bahkan akan ada pernikahan. Semoga bisa dipahami dulu ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi saya merasakan bahwasanya banyak dari sahabat Taurus yang mungkin sedang menunggu kabar pada akhirnya, sedang menanti jawaban pada akhirnya. Ya, karena memang ada sesuatu apa ya, mungkin ada sesuatu pembicaraan dan itu cukup menyenangkan buat kalian. Atau mungkin kalian mau apa, mungkin ada seseorang yang mau main ke rumah kalian misalkan ini seperti itu, atau mungkin kalian dibelikan apa, pokoknya ini saya merasakan ada rasa senang, ada rasa bahagia, dan kalian kayaknya sedang menunggu sebuah janji-janji di sini ya, gitu. Apakah nanti tepat atau meleset, ini kalian sedang menanti, gitu. Maka bisa dipahami. Next ya, terlepas dari apapun itu, sekarang kita cari informasi di kartu konflik.
Di sini muncul petunjuk Five of Wands ya, 5 tongkat saling menyerang ini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya. Wah, 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 ini kayaknya sahabat Taurus ini mungkin terkena rayuan manis ya. Gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini loh kayaknya ada penggagalan di sini. Jadi mungkin kalian mendapatkan janji dari seseorang, ya mungkin bisikan surga, tapi yang datang hanya angin surga, bukan surganya, tapi angin surganya di sini. Gitu sahabat. Nyatanya saya merasakan di sini bahwa adanya sebuah energi bentrok ya di sini ya. Mungkin pada akhirnya bisa saja ada salah paham, mungkin saling emosi. Karena bagi kalian sih, kalian yang sedang dijanjikan ini merasa kalian dibohongi, pada akhirnya seperti itu. Ya mungkin batin kalian merasa tidak tenang juga di sini. Mungkin jengkel lah, gitu loh. Merasa marah lah. Ini yang terjadi sobat ya. Ini asmara Taurus ketika mau mendapatkan kebahagiaan, ketika mau mendapatkan kesenangan, ini kayaknya seakan-akan tercancel ataupun seakan-akan kandas ataupun terpotong ini di tengah jalan. Yang ada justru kebalikannya, konflik, amarah, eh, dalam hati ini serasa panas, jengkel, kira-kira seperti itu ya. Karena kita deteksikan ya. Di faktor pekerjaan ataupun karir, Taurus kartu utama memberi petunjuk Knight of Pentacles ya. Ini kalau saya rasakan energi dari siapa Taurus ya. Secara keuangan sih saya merasakan apakah ada penurunan? Ya memang ada. Tapi saya merasakan tidak terlalu anjlok ya. Ataupun mungkin tidak terlalu terjun bebas ataupun tidak terlalu parah ya di sini. Artinya apa? Artinya di sini saya merasakan ya mungkin kalian masih menyimpan lah beberapa keuangan dan itu pun tidak banyak bisa dikatakan ngepres. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini saya menangkap sebuah energi bahwasanya kayaknya kalian apa ya bingung ingin mencari solusi di sini. Bagaimana agar bisa lancar, bagaimana agar bisa memilih rezeki, bagaimana agar mempunyai tabungan ataupun simpanan, gitu loh. Ini yang saya rasakan ya. Jadi bisa dikatakan sahabat Taurus sudah merasakan ini kayaknya. Keuangan kalian anjlok, keuangan kalian menipis, dan kalian ingin mencari solusi. Kayaknya sih seperti itu. Ingat ya ini kayaknya banyak nih sahabat Taurus yang ingin mencari solusi, ingin mencari jalan keluar agar ya itu tadi, agar milih rezekinya, agar lancar uangnya, agar mempunyai tabungan, simpanan dan lain-lain. Seperti itu ya. Artinya kan jelas ada penurunan. Nah, gitu loh. Oke ya. Next sekarang kita cari informasi di kartu konfirm. Nine of Cup ada 9 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya. Ingat ada 9 cup ya. Ini memberikan sinyal insya Allah ya di sini lebih-lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni. Ini kayaknya seputar pekerjaan ya. Ini akan diuntungkan. Gitu loh. Maka bisa dipahami ya. Jadi ketika nanti kalian bingung, tuh ini kan membahas di keuangan, maaf, ini kan membahas di pekerjaan ataupun karir. Kenapa membahas di keuangan? Ya ini bisa dikatakan ada hubungannya sobat. Bisa saja mungkin secara pekerjaan gitu loh. Ya, ingat ya bisa saja mungkin secara pekerjaan masih susah ini masih banyak yang susah untuk mencapai target itu loh maksud saya. Mewujudkan harapan impian lah, keberhasilan suksesan lah. Nah, makanya kalian di sini ada kebingungan ingin mencari jalan keluar itu tadi. Karena apa? Jelas pekerjaan pasti ada hubungannya sama gaji ataupun keuangan nantinya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Next balik ya. Sekali lagi di kartu konflik muncul petunjuk 9 cup. Artinya apa? Artinya di sini saya merasakan bisa saja akan ada keterwujudan, akan ada pencapaian yang mungkin selama ini sulit mencapai target, mewujudkan harapan impian, keberhasilan suksesan bisa saja ketika sudah memasuki minggu terakhir bulan Juni mau penutupan bulan Juni ini kalian akan diuntungkan. Artinya apa? Ya bisa saja akan ada peningkatan secara finansial di situ karena pekerjaan membaik. Logikanya kan di situ sobat. Maka bisa dipahami ya. Mantap ya, akan ada pencapaian di sini kayaknya. Asalkan satu ya, ketika kalian punya ide, punya solusi, punya jalan keluar, segera jalankan. Gitu loh. Kalau
kalian mempunyai ide, maaf kalau kalian sudah merasakan ada penurunan, susah bangkit, terus kalian punya ide sobat, punya jalan keluar tapi nggak kalian jalankan, ya sama saja nanti nggak akan bisa mendapatkan 9 cup, karena 9 cup ini akan bisa didapatkan sama orang-orang yang selalu berusaha keras. Gitu. Mungkin secara pendekatan doa, mungkin diikhtiarkan secara ikhtiar ikhtiar secara logika ataupun ikhtiar secara non logika. Nah, bisa saja itu akan terjadi. Seperti itu ya. Next lanjut ya, sekarang kita cek ya, kita deteksi keuangan atau rezeki. Taurus, kartu utama muncul petunjuk Knight of Swords ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya. Ini kalau seputar keuangan ataupun rezeki ini kayaknya butuh perjuangan ya ini sahabat Taurus. Ingat kayaknya kalian butuh perjuangan atau bisa saja kalian butuh memperjuangkan keuangan. Artinya apa? Artinya di sini jelas ada anjlok, ada penurunan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Ingat sekali lagi ya, biar kalian tidak bingung. Ini kayaknya secara finansial, secara keuangan, secara rezeki ini butuh diperjuangkan atau kalian butuh berjuang di sini. Atau butuh diperjuangkan. Otomatis kan jelas anjlok ini keuangan kalian. Tidak selancar dulu lah, tidak semilih dulu lah. Banyak sendatan lah. Kira-kira seperti itu ya. Tapi yang saya rasakan di sini ya, ya kalian jangan panik lah. Maksudnya seperti apa? Gini, ini kayaknya sih selain kalian yang berusaha keras berjuang atau memperjuangkan, ini kayaknya saya merasakan ada sebuah energi di belakang kalian, sobat. Artinya apa? Artinya di sini ya bisa saja masih ada orang-orang baik, orang-orang yang peduli dengan kalian dan mau membantu kelancaran rezeki, kelancaran keuangan. Bisa saja dia akan memberikan solusi-solusi atau mungkin bisa saja memberi modal. Bisa saja loh seperti itu. Artinya apa? Biar lebih kondusif keuangan kalian. Ya, seperti itu ya. Next, sekarang kita cari informasi di kartu Country. Nine of Pentacles ya. Oke ya. Ini di kartu confirm ini luar biasa ya. Ini sebetulnya ya, sebetulnya ataupun sebenarnya ini rezeki Taurus ini kuat, besar loh kalian. Lancar kalian. Penuh keberuntungan kalian seputar uang ataupun rezeki. Tapi sayangnya di sini kan masih di belakang kalian. Jadi masih ada kesulitan-kesulitan gitu loh. Masih ada hambatan-hambatan. Gitu. Atas apa? Ya atas kelancaran rezeki itu sendiri. Ya, semoga bisa dipahami ya. Makanya di sini muncul petunjuk bahwasanya masalah rezeki ataupun keuangan ini perlu diperjuangkan atau perlu perjuangan. Kenapa seperti itu? Ya jelas karena kan rezeki kalian ini posisinya di belakang sobat. Akhirnya ada penurunan, ada kesulitan. Nah gitu loh. Tapi overall sebetulnya rezeki kalian kuat di sini, tapi masih ada di belakang. Ini sayangnya di situ. Nah, ya karena memang ada yang menghambat, ada yang menghalangi, ada yang merintangi. Nah, sekarang kan yang kita pikirkan ketika sudah mengetahui informasi seperti ini, sekarang yang kita pikirkan apa? Ya solusi jalan keluar. Bagaimana 9 koin ini biar bisa berada di depan. Ibaratnya tinggal ngambil saja. Nah, gitu loh. Artinya apa? Ya cari solusi, cari jalan keluar. Bisa secara pendekatan doa sama sama kuasa juga bisa diikhtiarkan. Kan ikhtiar ada dua sobat. Diikhtiarkan secara logika, cari solusi secara logika, atau diikhtiarkan secara non logika, cari jalan keluar secara energi, pembersihan energi. Itu loh maksud saya. Biar rezeki kalian tidak berada di belakang lagi, biar lebih kuat berada di depan. Nah, tinggal ngambil aja. Ibaratnya kan seperti itu. Kalau seperti ini ya jelas kalian berjuang sekeras apapun ini rezeki kalian masih di belakang dan ketika tidak dicari solusi ya selamanya akan kesulitan ini sahabat Taurus. Minus dan minus. Seperti itu ya. Next ya saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke sobat ya, tetap kembali seperti tema ya. Saya bongkar ya, peristiwa ini bakal terjadi. Kan barusan sudah saya bongkar ya. Di
asmara kalian seperti apa, di pekerjaan kalian seperti apa, di rezeki ataupun keuangan seperti apa. Sekarang saya tinggal mendeteksi dan alhamdulillah barusan barusan kan sudah saya deteksikan. Ya, next ya. Setelah saya deteksikan secara penerawangannya, memasuki minggu terakhir bulan Juni, untuk peristiwa di seputar asmara apakah akan ada keberuntungan atau semakin anjlok? Oke ya, setelah saya prosentasekan ya, mendapatkan petunjuk dari terawangan, ini bisa dikatakan ya bisa 70% ini ya kayaknya sahabat Taurus kurang bisa diuntungkan ini. Kayaknya akan banyak dari kalian yang akan kurang diuntungkan. Alias keberuntungan ini masih banyak yang belum berpihak sama kalian sahabat Taurus. Lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni. Ini 70% loh. Ada kegagalan di situ. Tidak sesuai target, tidak sesuai keinginan. Meleset. Gitu loh. Memang ada sebuah energi yang menghambat ini cukup kuat. Sehingga memberikan apa yaitu tadi efeknya. Kegagalan, hambatan, meleset. Yang ada apa? Rasa kecewa, rasa amarah, rasa jengkel. Mungkin karena merasa dihianati dan lain-lain. Itu yang kalian rasakan. 70% ya. Nah, mungkin hanya sekitar 30% aja sisanya. Yang mungkin ketika dijanjikan ataupun apalah, ini betul-betul akan tepat. Orang tersebut akan tepat menepati janjinya. Mau datang ke rumah kalian misalkan dia datang. Mungkin mau melamar, mau menikah ya sungguhan. Mungkin mau memberi hadiah ya sungguhan dikasih hadiah. Ini misalkan seperti itu. Itu pun terdeteksi 30%. Ya tinggalkan sendiri nanti yang merasakan. Kalian masuk yang 70% atau yang 30%. Kalau kalian masuk yang 70% artinya di situ ada pengkhianatan, adanya bleset. Otomatis kan energi kuat negatifnya itu. Tapi kalau kalian masuk yang 30%, ya bisa saja ada keberuntungan buat kalian. Mungkin pernah dinetral, gitu loh, pernah dibersihkan energi negatif sehingga aura terbuka, maka keberuntungan jelas berpihak sama kalian. Seperti itu sobat yang cara pemahamannya ya. Next lanjut ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir bulan Juni. Apakah peristiwa di pekerjaan ataupun karir akan ada keberuntungan memasuki fase-fase minggu terakhir bulan Juni? Kalau saya presentasikan sobat ya, setelah saya terawangkan saya dapat sebuah petunjuk. Ini kayaknya sih ya bisa dikatakan 70% ya. Kalian terbalaskan, artinya tergantikan di asmara. Yang asmara tadi 70% tidak ada keberuntungan, kalau di pekerjaan ini kayaknya 70% ini kalian akan diuntungkan, akan ada pencapaian, minimal masih lancar, masih stabil lah, tidak terlalu terpuruk. Ini 70% keberuntungan berpihak sama kalian. Nah, mungkin sekitar sisanya 30% yang masih kesulitan lah, kebingungan lah. Yang semula lancar anjlok, yang semula mudah mencapai target, mudah mewujudkan harapan impian, mudah mencapai keberhasilan suksesan, tiba-tiba kebalikannya. Sulit mencapai target, sulit mewujudkan harapan impian, sulit mendapatkan keberhasilan suksesan. Kenapa? Ya karena jelas ya kali ini ingat, kali ini banyak dari sahabat Taurus yang kayaknya sih tertembak di faktor pekerjaan. Gitu loh. Ini kuat energinya. Kalian tertembak di faktor pekerjaan. Nah, saran saya apa? Biar putus ya dari jeratan masalah. Ya tetap kuncinya pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa dan diikhtiarkan. Karena lagi-lagi ikhtiar ada dua, bisa secara logika, bisa secara non logika. Kalau logika ya selesaikan secara logika. Tapi kalau ikhtiarnya secara non logika ya nggak bisa kalian selesaikan, kalian lawan sama logika, harus diselesaikan, harus dilawan secara energi, yaitu pembersihan energi negatif biar aura terbuka, maka keberuntungan akan berpihak sobat. Nah bagaimana caranya itu ya, tetap sering saya mengatakan kalau kalian bisa doanya tata caranya monggo dijalankan sendiri, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya sobat, gitu biar terselesaikan. Nah seperti itu ya, jadi jangan dibiarkan. Kalau kalian biarkan takutnya apa ya, selamanya akan terpuruk, gitu loh. Yang tadinya mau dapat keberkahan ataupun yang tadinya sudah dapat keberkahan ini berubah, tertutup lah, banyak kesulitan-kesulitan lagi lah. Itu yang akan terjadi. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena sudah banyak sekali yang konsultasi ini. Meremehkan lah, menyepelekan lah. Dianggapnya
mungkin hanya satu titik lah, nggak tahu ketika itu dibiarkan, ya bisa merambat sobat, bisa berefek ujung-ujungnya apa, ya banyak juga yang ribet, yang ruwet, yang ada kesedihan luar biasa, karena apa, sudah merasakan habis-habisan, hancur-hancuran. Nah, jangan sampai sahabat Taurus merasakan seperti itu. Ketika ada masalah, sering saya mengatakan, sikapi secara pemikiran jernih sobat, dan rasakan dengan intuisi ataupun batin ataupun kepekaan hati. Nanti kalian akan dapat jawaban, gitu loh. Harusnya diikhtiarkan secara logika atau non logika. Nanti kalian pasti dapat jawaban di situ. Kira-kira seperti itu ya. Biar ada perbaikan. Next ya, setelah saya deteksi cara penerawangan ya, faktor keuangan ataupun rezeki. Peristiwa di masalah keuangan ataupun rezeki, apakah peristiwanya akan ada keberuntungan buat kalian, datangnya rezeki atau mental. Nah, kan barusan sudah saya deteksikan dan saya sudah mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah, kalau saya presentasekan di sini, ini kayaknya ya masih bisa dikatakan 60% lah untuk sahabat Taurus ya kali ini. Lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni, ini 60% keberuntungan berpihak sama kalian. Meskipun rezeki ini masih berada di belakang kalian, tapi kalian kalau masih tetap ada usaha, ada semangat, next rezeki akan kalian dapatkan. Kan seperti itu sobat. Kan nggak mungkin kita santai dapat rezeki turun dari langit, ya nggak mungkin. Semua ada perjuangan, semua ada pergerakan. Nah, di situ ya. Jadi saya barusan mengatakan ini 60% kalian akan diuntungkan. Tapi tetap harus semangat ya. Seperti itu ya, meskipun terdeteksi tinggi angka keberuntungan, kalian harus tetap semangat. Itu diikhtiarkan. Hanya sekitar sisanya aja yang 40%. Yang mungkin masih kesulitan di situ. Butuh masih kerja keras, masih usaha keras, masih banting tulang ya, siang malam dan sebagainya. Tapi belum bisa mendapatkan hasil. Ini yang saya rasakan loh. Yang saya terangkan banyak loh yang seperti itu. Yang sudah pontang-panting tapi belum mendapatkan hasil, ini juga banyak 40%. Alias apa? Rezeki kalian masih di belakang. Nggak mana bisa berada di depan. Lalu ada dinding yang menghalangi sobat. Nah, tinggal kalian sendiri yang merasakan. Kalian masuk yang 60% atau yang 40. Ketika masuk yang 40%, ya cari solusi untuk menghancurkan dinding penghalang tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tapi ingat sobat, tetap ya, semua informasi yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi, sikapi, tanggapi dengan bijak. Apalagi ini kan bersifat general reading sobat, energinya itu luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk gitu loh. Banyak sekali loh yang masuk. Bisa saja energi kalian mungkin yang sudah bergabung ataupun mungkin yang sedang menonton bisa saja ketarik, dan inilah gitu loh, simbol apa, termanifestasinya energi kalian, muncullah sinyal-sinyal seperti ini. Dan inilah informasi buat kalian, tujuannya apa, ketika memang ada keburukan biar ada perubahan, seperti itu ya. Next sobat ya, ketika kalian mungkin butuh jawaban tepat ataupun penasaran bahkan merasakan ya, kok cocok ya dengan perjalanan hidup saya, selalu kandas misalkan, kalau mau dapat keberuntungan selalu di tengah jalan ini selalu tidak bisa tercapai ataupun selalu saja merasakan kesialan, ketika mendapatkan keberuntungan pun selalu selalu jauh dari ekspektasi. Makanya ketika sekali lagi, jika pun itu perlu dikonsultasikan, ya monggo konsultasi secara pribadi biar dapat jawaban tepat akurat. Nah, ketika ada masalah, ada konflik dan kalian tidak bisa menyelesaikan sendiri, saya akan membantu solusinya. Nah, lagi-lagi apalagi ketika nanti kalian terdeteksi ada penurunan aura, di situ saya akan memberikan langkah-langkah biar aura kalian bisa terbuka kembali sehingga langkah kedepannya bisa tertata dan roda keberuntungan itu sering mampir dalam kehidupan kalian biar tidak selalu dibikin sial, apes, gitu loh. Coba semoga bisa dipahami sobatnya. Sekali lagi next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum dirasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib sobat, karena jelas nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya. Minimal ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan ketika kita sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, tinggal yakin
bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Taurus, kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.